Halo, saya Kurnia Adisa, NIM PO 7161120026. Saya dari Politeknik Kesehatan Jambi, jurusan Promosi Kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis. Pengertian hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang bisa disebabkan oleh virus, kondisi, atau penyakit lain. Penggunaan obat-obat tertentu atau penyakit autoimun jika disebabkan oleh infeksi luar, maka hepatitis bisa menular. Gejala umum hepatitis: mual, muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan. Hepatitis A disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau HAV yang ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi fases penderita yang mengandung virus hepatitis A. Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita. Cairan tubuh yang dapat menjadi sarana penularan adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV juga ditularkan melalui cairan tubuh. Penularan bisa terjadi saat berhubungan seksual tanpa kondom atau menggunakan jarum suntik bekas penderita. Jika ibu hamil menderita hepatitis C, bayinya dapat tertular penyakit ini saat melewati jalan lahir ketika persalinan. Hepatitis D disebabkan oleh infeksi virus hepatitis D atau HDF, merupakan jenis hepatitis yang jarang terjadi tetapi bersifat serius. Virus ini tidak bisa berkembang biak dalam tubuh manusia tanpa adanya hepatitis B. Ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Hepatitis E disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E atau HEF. Hepatitis E mudah menular pada lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk, salah satunya melalui kontaminasinya pada sumber air. Selain disebabkan oleh virus, hepatitis dapat disebabkan oleh beberapa hal kondisi berikut. Konsumsi alkohol secara berlebihan. Konsumsi alkohol secara berlebihan bisa menyebabkan peradangan pada hati, sehingga fungsi hati terganggu. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal hati. Obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obatan melebihi dosis dan paparan racun juga dapat menyebabkan peradangan pada hati. Kondisi ini disebut toxic hepatitis. Penyakit autoimun. Pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan sel. Faktor risiko hepatitis: kurang menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang berkontaminasi virus hepatitis atau makanan yang tidak dimasak hingga matang, berbagi penggunaan barang pribadi dan jarum suntik, melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan penderita hepatitis, memiliki penyakit infeksi akut dan kronis, memiliki penyakit autoimun, memiliki riwayat hepatitis dalam keluarga, sering menerima transfusi darah. Diagnosis hepatitis: dokter akan menanyakan keluhan dan riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mencari perubahan warna pada kulit dan bagian putih mata atau sklera, serta melakukan penekanan di area perut untuk mendeteksi pembesaran hati dan nyeri tekanan pada perut sisi kanan atas. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa: yang pertama, tes fungsi hati untuk memeriksa kinerja hati dan mengetahui jika ada masalah pada organ tersebut. Kedua, tes antibodi virus hepatitis untuk menentukan keberadaan antibodi yang spesifik untuk virus HAV, HBC, dan HCV, serta menentukan apakah hepatitis bersifat akut atau kronis. Yang ketiga, pemindaian dengan USG perut untuk mendeteksi kelainan pada organ hati seperti kerusakan hati, pembesaran hati, atau tumor hati, serta untuk mendeteksi kelainan pada kantong empedu. 4.
biopsi hati untuk menentukan penyebab kerusakan di jaringan hati. Pengobatan hepatitis. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Pengobatan hepatitis akibat infeksi virus bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah terjadinya komplikasi. Thank you.